Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paralel B sesi B3 dari kelompok F, grup F, akan menjelaskan mengenai modul mikroskopi. Perkenalkan, saya Halini Triyasiro, NPM 84, dan teman saya. Kenalkan, nama saya Satyo Nindyo dengan NPM 85. Oke, langsung aja ke penjelasan dari modul mikroskopi. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait praktikum mikroskopi, di mana di sini kami menggunakan alat mikroskop. Pengertian dari mikroskop sendiri yaitu mikroskop membuat benda-benda kecil terlihat menjadi lebih besar daripada wujud sebenarnya. Hal ini disebut dengan perbesaran. Mikroskop juga dapat membuat kita melihat pola-pola terperinci yang tidak tampak oleh mata telanjang. Hal ini disebut dengan penguraian. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian dan fungsi dari mikroskop. Yang pertama ada lensa okuler, di mana digunakan untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Kemudian ada tabung mikroskop. Bagian ini untuk mengatur fokus dan menjadi penghubung antara lensa objektif dan lensa okuler. Kemudian ada revolver di sini untuk memilih lensa objektif yang akan digunakan. Kemudian yang berikutnya ada lensa objektif, digunakan untuk memperbesar bayangan benda atau objek pengamatan. Kemudian ada meja preparat, digunakan untuk meletakkan benda yang akan diamati. Kemudian ada cermin, di sini digunakan untuk memantulkan cahaya yang akan dimasukkan ke dalam diafragma. Kemudian ada kaki mikroskop, di sini berfungsi sebagai penyangga dari mikroskop. Kemudian ada penjepit atau klip, ini digunakan untuk memasang, menahan, dan menekan kaca objektif. Kemudian ada lengan mikroskop, digunakan sebagai pegangan ketika akan memindahkan mikroskop. Kemudian ada mikrometer skrup dan makrometer skrup, digunakan untuk mengatur kedudukan lensa objektif terhadap suatu objek. Kemudian di sini ada macam-macam mikroskop. Yang pertama ada mikroskop cahaya. Di sini dengan memanfaatkan cahaya untuk mengamati objeknya. Cara kerja dari mikroskop optik ini adalah dari cahaya lampu yang dibiaskan oleh lensa kondensor. Setelah melewati lensa kondensor, sinar mengenai spesimen dan diteruskan oleh lensa objektif. Sinar yang diteruskan oleh lensa objektif ditangkap oleh lensa okuler dan diteruskan pada mata atau kamera. Kemudian yang kedua di sini ada mikroskop elektron. Untuk mikroskop elektron sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada scanning electron microscope dan transmission electron microscope, dengan memanfaatkan elektron dalam pengamatannya, di mana perbedaannya terletak pada jenis preparat yang digunakan dan perbesaran yang digunakan. Selain itu pada TEM, preparat perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum selanjutnya akan diamati. Kemudian yang ketiga ada mikroskop stereo. Mikroskop stereo ini menggunakan dua jalur optik terpisah dengan dua tujuan dan dua lensa mata untuk memberikan sudut pandang yang sedikit berbeda ke mata kiri dan kanan. Dengan cara ini, menghasilkan visualisasi 3D dari sampel yang diperiksa atau yang diamati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya di sini adalah prinsip kerja dari mikroskop. Dalam kerja mikroskop sendiri itu biasanya bergantung pada cahaya dengan menggunakan cermin dengan mengarahkan sinar cahaya melalui benda yang berada di atas meja preparat atau di objek yang akan diamati. Kemudian cahaya itu akan melewati objek dan terus ke atas tabung melalui lubang pengintai menuju ke mata. Kemudian gambar dari bayang-bayang yang dihasilkan dapat berupa aneka macam warna terang dan gelap terhadap latar belakang yang bercahaya cemerlang. Selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan mikroskop. Yang pertama ada selalu membawa mikroskop dengan menggunakan dua tangan. Kedua, bila menggunakan preparat basah, tabung mikroskop selalu dalam keadaan tegak. Berarti meja dalam keadaan datar. Ini berlaku bagi mikroskop dengan tabung tegak, tidak berlaku untuk mikroskop dengan tabung miring.
Kemudian yang ketiga, preparat basah harus selalu ditutup dengan gelas penutup saat dilihat di bawah mikroskop atau saat diamati. Keempat, selalu menjaga kebersihan lensa mikroskop termasuk cermin. Kelima, bila ada bagian mikroskop yang bekerja kurang baik atau hilang, segera laporkan ke laboran. 6. Tidak dibenarkan melepas lensa-lensa mikroskop dari tempatnya. Ketujuh, setelah selesai menggunakan mikroskop, pasang lensa objektif dengan perbesaran paling rendah pada keadaan lurus ke bawah. Selanjutnya, dalam praktikum yang dilakukan, terdapat beberapa zat yang diamati. Yang pertama ada yeast. Ini dari hasil yang didapatkan, itu hasilnya tidak berintisel, berbentuk bulat atau fokus, dan berkoloni. Kemudian yang kedua ada jagung. Hasil yang didapatkan yakni tidak berintisel, berbentuk bulat atau kokus, dan berkoloni. Kemudian pada air got, dapat diamati dari hasilnya yaitu tidak berintisel, berbentuk tidak beraturan, dan tidak berkoloni. Kemudian yang keempat ada tepung beras. Ini hasilnya tidak berintisel, berbentuk bulat atau fokus, dan tidak berkoloni. Kemudian yang kelima ada kentang. Hasil yang didapatkan yakni pada kentang berintisel, berbentuk bulat atau kokus, dan berkoloni. Kemudian pada pengamatan bawang merah, hasilnya diperoleh berintisel, berbentuk lonjong, dan berkoloni. Selanjutnya ada kapuk. Pada kapuk, hasil yang didapatkan yakni tidak berintisel, berbentuk serabut, dan tidak berkoloni. Begitu juga pada kapas, dia juga tidak berintisel, berbentuk serabut, dan tidak berkoloni. Hasil-hasil ini dapat diperoleh dengan adanya pengaruh dari cahaya, serta perbesaran yang kita gunakan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.